Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. 5 riwayat Sunan Kalijogo di Lombok. Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan kita dalam sejarah dan tidak salah faham apa saja riwayat Sunan Kalijogo. Tonton adalah sesuatu yang penting bahwa nama-nama seperti Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri Prapen dikenal di berbagai daerah di Nusantara. Saya ingin menggenapkan dengan menceritakan 5 riwayat tentang Sunan Kalijaga di Pulau Lombok, yang tentu terkait pula dengan keberadaan sunan-sunan lain. Pertama, di ujung timur Pulau Lombok, di Desa Suela, tidak berapa jauh dari Labuan Aji, pelabuhan yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, terdapat makam Raja-Raja Selaparang. Di areal pesarean ini terdapat petilasan Patih Gajah Mada yang yakini sebagai tempat bertemunya antara Sang Patih Majapahit dengan Sunan Kalijaga. Para peziarah dari luar Pulau Lombok sering terlihat memanjatkan doa di sekitar petilasan ini. Seorang peziarah dari Jogja mengatakan kepada saya bahwa pertemuan dua tokoh yang tidak sezaman itu adalah tonggak penting dari penabalan Islam Nusantara. Kedua, di sekitar makam Selaparang terdapat desa-desa yang terkait dengan mereka yang dimakamkan, seperti Poh Gading dan Bagek Papan. Kedua desa ini meyakini bahwa leluhur mereka datang dari Jawa. Tidak persis, Jawa mana? Berdasarkan catatan keluarga dan riwayat yang mereka rawat, pada abad 15 Masehi, tiba seorang bernama Jaya Prana yang mendarat di Labuan Tereng, dekat pelabuhan Lembar hari ini, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur sampai di Sumur Batu, di Bagek Papan, Lombok Timur. Selang beberapa tahun, Jaya Prana disusul oleh adiknya yang bernama Wijaya Krama ke Lombok. Tokoh Jaya Prana ini dalam versi Yogyakarta dan Solo adalah kakak dari Sunan Kalijaga. Kedatangan Sunan Kalijaga ke Lombok untuk menemui kakaknya yang menetap di Lombok. Tokoh Jaya Prana ini kemudian dimakamkan di pesarean Sultan-Sultan Mataram Islam, Kota Gede, Yogyakarta. Dalam versi Serat Centini, Jaya Prana atau Andaya Prana adalah nama lain dari Sunan Kalijaga. Hal serupa disebutkan juga oleh Hussein Jajadiningrat, bahwa ketika berada di Cirebon, Sunan Kalijaga memakai nama Jaya Prana. Jadi dalam tafsiran sejumlah sumber, Jaya Prana dan Sunan Kalijaga adalah satu orang dengan dua nama. Ketiga, terkait dengan penyempurnaan ilmu batin Sunan Kalijaga yang diterimanya dari Syekh Siti Jenar. Dalam beberapa serat disebutkan kalau Sunan Kalijaga adalah menantu sekaligus murid kesayangan Syekh Siti Jenar. Dalam mata rantai atau sanad tarekat Akmaliyah, terdapat sanad yang berujung di Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, baru kemudian bersambung ke Sultan Pajang sampai Sultan Agung. Syekh Siti Jenar mengajarkan martabat 3, tapi karena dinilai sangat ekstrim, maka oleh Sunan Kalijaga ditata ulang menjadi martabat 7. Penjelasan tentang kronik martabat 3 dan martabat 7 membutuhkan ruang tersendiri. Ketika Syekh Siti Jenar meninggal, Sunan Kalijaga memerlukan dirinya datang ke Pulau Lombok untuk menyempurnakan ilmu tarekatnya kepada Pangeran Sangupati, seorang murid Syekh Siti Jenar yang lebih senior. Terjadilah pertemuan keduanya di Desa Bayan, di bawah kaki Gunung Rinjani. Bayan sendiri adalah tempat para ulama penganut tarekat Watu Telu, bukan Islam Watu Telu seperti dibincangkan selama ini. Bukti pertemuan ini adalah adanya makam Pangeran Sangupati yang bersebelahan dengan makam seorang yang disebut Sahid di sebelah barat Masjid Pusaka Bayan. Nama Bayan sendiri adalah kode dari jaringan nama tempat toponimi yang didiami oleh para penganut ajaran martabat 3 Syekh Siti Jenar di Jawa atau dimanapun. Keempat, Sunan Kalijaga memiliki seorang putra kesayangan bernama Pangeran Saridin. Tanpa alasan yang jelas, Pangeran Saridin menghilang dan diperkirakan menuju arah ke timur. Karena sangat sayang dengan putranya, Sunan Kalijaga mencarinya sampai ke arah timur, tepatnya ke Pulau Lombok. Kelima, Sunan Bonang yang dikenal sebagai Syekh Wahdat adalah guru dari Sunan Kalijaga juga. Salah satu kelebihan guru dan murid ini adalah memiliki ilmu seperti Nabi Yunus AS, akrab dengan para penghuni laut. Dalam banyak cerita disebutkan bagaimana Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga melintasi lautan dengan menumpangi seekor ikan besar yang menjadi sahabat setia mereka. Disebutkan bahwa dalam suatu perjalanan, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga singgah di beberapa tempat di Pulau Lombok sehingga riwayat dua wali yang mengarungi lautan dengan menumpangi seekor ikan besar sangat terkenal di Pulau Lombok. 5 riwayat tentang keberadaan Sunan Kalijaga di Pulau Lombok menunjukkan bahwa Wali Songo adalah jaringan manakib keulamaan yang dikenal di Indonesia,
Tidak hanya di Pulau Jawa, terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan sejarah dari Kodice.